Quran, Al-Quran, Al-Quran, firman Tuhan. Kitab suci jadi pedoman, teman pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, disampaikan malaikat Jibril, teman diimani untuk kita semua. Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman dan anak-anak semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Iya, masih puasa hari ini? Ayo, siapa yang masih puasa hari ini? Iya, hebat, semuanya masih puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan puasanya dengan baik ya. Anak-anak dan teman-teman di rumah, hari ini Ibu mau cerita, yaitu tentang turunnya Al-Quran ya. Udah siap mendengarkan semuanya? Baik, kita mulai ya ceritanya. Pada suatu hari Muhammad duduk termenung, sedih, dan juga memikirkan bagaimana nasib orang-orang ini besok. Orang-orang apa yang dipikirkan Nabi Muhammad? Yang dipikirkan adalah kaum Quraisy pada waktu itu ya. Karena kaum Quraisy pada waktu itu semua yang disembah adalah berhala. Berhala itu apa anak-anak? Batu, kayak dibikin patung terus disembah. Itu tidak boleh ya, karena patung kok disembah. Makanya Muhammad sedih, dan pada waktu itu dia selalu membunuh kalau mempunyai anak perempuan. Kenapa dibunuh? Karena dia tidak bangga mempunyai anak perempuan. Dia bangganya kalau mempunyai anak laki-laki. Nah, itu berarti sangat salah. Akhirnya hari demi hari Muhammad merenung sendiri dan memutuskan untuk pergi dari rumah, yaitu pergi ke suatu tempat namanya Gua Hiro. Di situ Muhammad duduk diam dan merenung serta berdoa kepada Allah bagaimana caranya menyadarkan orang-orang Quraisy itu nanti biar tidak membunuh putri-putrinya dan juga biar tidak menyembah berhala. Akhirnya apa anak-anak? Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Muhammad. Jadi pada suatu ketika Jibril datang untuk bertamu kepada Muhammad sambil mengucap salam. Assalamualaikum wahai Muhammad. Muhammad menjawab, waalaikumsalam wahai Jibril. Jibril lalu menjawab lagi, wahai Muhammad, bacalah. Aku diutus Allah untuk kesini agar kamu bisa membaca. Bacalah Muhammad. Tapi apa? Muhammad menjawab, wahai Jibril, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Tapi apa? Malaikat Jibril terus menghampiri Muhammad dengan muka yang terus memaksa agar Muhammad membaca. Bacalah, bacalah, bacalah. Tapi Muhammad selalu menjawab, saya tidak bisa wahai Jibril, saya benar-benar tidak bisa membaca. Tapi akhirnya malaikat Jibril mendekat dan merangkul Muhammad sambil berkata, wahai Muhammad, ikutin aku, hafalkan apa yang saya ucapkan ini tadi. Baik Jibril, hari ini aku membawa wahyu dari Allah dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ikutin ya Muhammad. Baik malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim sambil merangkul Muhammad Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wahai Muhammad, terus ikutin dan hafalkan. Baik malaikat Jibril. Setelah Muhammad hafal, akhirnya pelukannya dilepas, dekapannya dilepas sambil malaikat Jibril pamit kepada Muhammad. Wahai Muhammad, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Jibril pergi, akhirnya Muhammad pulang dengan rasa ketakutan dan kedinginan badannya menggigil. Langsung lari turun dari gunung untuk menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah, Muhammad langsung mengetuk pintunya. Duk 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 duk. Assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam wahai Muhammad suamiku. Langsung dibukakan pintu. Setelah itu Muhammad langsung lari ke kamar dan kedinginan sambil memanggil istrinya yang bernama Khadijah.
wahai Khadijah, selimutin aku, aku kedinginan banget. Setelah diselimutin dengan rapi, akhirnya sambil tiduran Muhammad menceritakan peristiwa apa yang terjadi di Gua Hira tadi. Dan lama kemudian Muhammad tertidur. Dan setelah Muhammad tertidur, Siti Khadijah pergi berkunjung ke rumah pamannya, yaitu yang bernama Warokoh. Siapa nama paman Khadijah? Iya, Warokoh. Di situ Siti Khadijah bercerita apa yang telah dialami suaminya Muhammad. Tapi apa jawabannya? Warokoh, paman dari Khadijah itu tadi, cuma tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, suamimu didatangin seorang malaikat yang bernama Jibril. Pada hari ini suamimu telah diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Khadijah, temenin suamimu untuk berjuang menegakkan agama Allah sampai akhir hayatmu." Alhamdulillah, wahai paman, berarti nanti suamiku banyak musuhnya dong, paman. Pasti itu, orang yang mau berbuat baik untuk menegakkan agama Allah pasti dimusuhin oleh orang banyak. Tapi tetap berjuanglah untuk menegakkan agama Allah, ya Khadijah. Baik paman, seandainya paman masih muda, pasti paman akan ikut berjuang menemani Muhammad. Tapi apa daya, paman sudah tua renta kayak begini. Jadi kamulah Khadijah yang menemani suamimu sampai akhir hayat. Baik paman, terima kasih. Saya mau pulang dulu menemani suami saya. Setelah itu Khadijah pulang ke rumah terus menemani Muhammad. Nah, di sini anak-anak, Al-Quran diturunkan yang pertama kali oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini adalah merupakan wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah pertama kali Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kira-kira Muhammad pada waktu itu berumur 40 tahun. Baik anak-anak, sampai di sini cerita ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi lagi ya, biar hafal sambil menghafalkan nama-nama kitab Allah ya. Ayat 1, 2, 3. Al-Quran, 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 firman Tuhan, kitab suci jadi pedoman saya, pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, disampaikan malaikat Jibril, teman diimani untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.